Persib Bandung senyum lebar. Dua kabar baik ini bikin Persita was-was. Tonton video ini sampai selesai, agar kamu tidak salah paham. Menjelang duel melawan Persita Tangerang, Persib Bandung mendapat dua kabar baik yang membuat semangat tim semakin tinggi. Pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2025-26 ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Situasi ini menjadi perhatian banyak pendukung, karena Persib sedang butuh hasil positif setelah laga berat sebelumnya. Lawan yang akan dihadapi, Persita Tangerang, dikenal selalu tampil penuh semangat, terutama saat mendapat dukungan langsung dari suporternya. Namun kali ini ada hal berbeda yang bisa jadi keuntungan bagi Persib. Pangeran Biru datang dengan tambahan tenaga penting di lini tengah. Kehadiran sosok kapten membuat skuad lebih percaya diri. Apalagi ada faktor eksternal yang membuat laga ini makin seru untuk disimak. Kabar pertama datang dari sang kapten, Mark Klok, yang akhirnya kembali memperkuat tim. Sebelumnya, Klok harus absen ketika Persib menghadapi Arema FC di Malang. Absennya gelandang berpengalaman itu sempat membuat lini tengah Persib kurang stabil. Kini kondisinya sudah jauh lebih baik, bahkan ia sudah berlatih penuh bersama skuad. Klok menegaskan dirinya fit, meski kemungkinan belum tampil sejak menit awal. Kehadiran dia di lapangan selalu memberi efek positif bagi rekan setimnya. Gaya mainnya yang tenang dan penuh visi membuat alur serangan Persib lebih teratur. Tidak heran jika banyak yang menunggu penampilan kembalinya di laga ini. Mark Klok sendiri mengaku sangat antusias bisa kembali bergabung. Ia merasa sudah cukup bugar setelah melewati masa pemulihan. Meski demikian, Klok juga realistis dengan kondisinya. Ia menegaskan siap membantu tim, meski mungkin perannya belum maksimal sejak awal pertandingan. Yang jelas, semangatnya sudah kembali penuh untuk Persib. Baginya, bisa ikut ke Bali bersama rombongan tim saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik kapanpun diberi kesempatan. Hal ini tentu membuat fans semakin bersemangat menanti laga tersebut. Selain kembalinya Mark Klok, kabar baik lainnya adalah soal kondisi Persita Tangerang. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Persita kali ini tidak akan mendapat dukungan langsung dari suporternya. Pertandingan digelar di Bali, jauh dari markas mereka di Tangerang. Biasanya, suporter Persita dikenal sangat loyal dan selalu hadir untuk memberikan dukungan. Kehilangan energi tambahan dari tribun jelas akan berpengaruh. Bagi Persib, ini bisa menjadi peluang emas untuk tampil lebih lepas. Atmosfer stadion tentu tidak akan terlalu menekan mereka. Kondisi seperti ini sering menjadi faktor pembeda di pertandingan besar. Mark Klok sendiri menyebut situasi tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri. Menurutnya, Persita biasanya selalu bersemangat karena ada ribuan suporter yang memberi dorongan. Tanpa dukungan itu, semangat pemain bisa sedikit berkurang. Meski begitu, Klok tetap mengingatkan bahwa Persib tidak boleh meremehkan lawan. Persita punya pemain berpengalaman yang bisa memberikan kejutan. Mereka tetap akan bermain penuh motivasi, karena laga ini juga penting bagi posisi mereka di klasemen. Artinya, Persib tetap harus fokus penuh. Kemenangan tidak akan datang begitu saja tanpa kerja keras. Sebagai kapten, Klok menegaskan bahwa timnya harus bermain disiplin sejak menit awal. Ia tahu betul bagaimana Persita bisa berbahaya jika diberi ruang. Oleh karena itu, koordinasi lini tengah dan pertahanan harus berjalan dengan baik. Dirinya siap mengatur ritme permainan agar Persib tidak mudah kehilangan bola. Klok juga menekankan pentingnya komunikasi antar pemain di lapangan. Dengan kerjasama yang solid, peluang menang akan lebih besar. Hal ini juga jadi motivasi ekstra bagi pemain lain. Semua berharap kehadirannya bisa menjadi energi tambahan. Sementara itu, suasana tim Persib juga terlihat lebih optimis. Para pemain merasa terbantu dengan kembalinya sang kapten. Latihan terakhir di Bali berjalan dengan penuh semangat. Pelatih pun tampak lebih leluasa menyusun strategi karena ada opsi tambahan di lini tengah. Beberapa pemain menyebut Klok sebagai sosok yang bisa menenangkan saat tim berada di bawah tekanan. Jadi, kehadirannya lebih dari sekadar kemampuan teknis. Ia juga menjadi pemimpin yang mampu memotivasi pemain lain. Itulah mengapa kembalinya Klok dianggap sebagai kabar besar untuk Persib. Persib sendiri memang sedang membutuhkan momentum kebangkitan. Setelah hasil kurang maksimal di laga sebelumnya,
kemenangan atas Persita akan sangat berarti. Tambahan 3 poin bisa mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara. Selain itu, kemenangan juga bisa menambah kepercayaan diri tim untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Dukungan dari bobotoh yang selalu setia tentu menjadi motivasi tambahan. Meski laga di Bali, banyak bobotoh diprediksi tetap hadir memberikan dukungan. Suasana itu bisa menjadi semangat ganda bagi Persib. Jadi, laga ini memang sangat penting bagi perjalanan mereka di musim ini. Di sisi lain, Persita jelas tidak akan tinggal diam. Meski tanpa dukungan supporter, mereka tetap bertekad memberikan perlawanan. Persita punya catatan pertemuan yang cukup menarik melawan Persib. Beberapa kali mereka berhasil merepotkan Pangeran Biru. Oleh karena itu, laga ini tidak bisa dianggap mudah. Apalagi Persita juga punya pemain yang bisa jadi penentu di momen krusial. Hal inilah yang membuat duel di Bali semakin menarik untuk disaksikan. Banyak pihak menilai, hasil laga ini akan sulit diprediksi. Siapa yang lebih siap mental, dia yang akan keluar sebagai pemenang. Bagi Persib, fokus utama tetap pada persiapan tim sendiri. Mereka tidak ingin terlalu memikirkan kekuatan lawan, tapi lebih ke bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Kehadiran pemain kunci yang kembali fit tentu menjadi dorongan besar. Ditambah situasi stadion yang lebih netral, peluang mereka cukup terbuka. Namun tetap, kerja keras di lapangan adalah penentu hasil. Tidak boleh ada kesalahan fatal yang bisa dimanfaatkan lawan. Konsentrasi dan disiplin akan jadi kunci kemenangan. Semua pemain dituntut tampil total demi membawa pulang poin penuh. Kini, pertanyaannya tinggal satu, mampukah Persib Bandung memanfaatkan dua kabar baik ini? Kembalinya Mark Klok dan absennya dukungan supporter Persita jelas memberi angin segar. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan, tidak ada yang bisa memastikan hasil sebelum peluit akhir berbunyi. Persib dituntut untuk tampil maksimal sejak awal hingga akhir. Jika semua berjalan sesuai rencana, peluang membawa pulang 3 poin sangat terbuka. Bobotoh tentu berharap hasil manis di Bali. Pertandingan ini akan jadi ujian penting bagi skuad Pangeran Biru. Semua mata akan tertuju pada duel sengit ini. Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya di ajang BRI Super League musim 2025-2026. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam, 12 September 2025, Maung Bandung sukses menumbangkan tamunya Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0. Pertandingan ini disaksikan langsung ribuan bobotoh yang memenuhi Stadion Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat. Suasana pertandingan begitu panas sejak peluit awal dibunyikan oleh wasit Chandra. Kedua tim tampil agresif dan berani mengambil risiko sejak menit pertama. Persib yang tampil sebagai tuan rumah mencoba langsung mengambil alih jalannya laga. Sementara itu, Persebaya Surabaya tidak mau kalah dan justru beberapa kali melakukan tekanan berbahaya. Duel ini pun sejak awal sudah memperlihatkan tensi tinggi dan gengsi yang besar. Salah satu momen yang paling dinanti dalam laga ini adalah debut dua pemain anyar Persib Bandung, yaitu Tom Haye dan Eliano Rejders. Kehadiran mereka tentu menjadi perbincangan hangat sebelum laga dimulai. Para bobotoh menaruh ekspektasi besar terhadap kedua pemain ini yang diharapkan bisa memperkuat lini tengah dan lini belakang Persib. Tom Haye yang dikenal sebagai gelandang berpengalaman dipercaya mampu mengatur ritme permainan Maung Bandung. Sementara Eliano Rejders yang berposisi sebagai bek kiri memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Pertandingan ini menjadi panggung pertama mereka di hadapan publik Bandung. Sorak-sorai penonton semakin membahana saat nama keduanya dipanggil masuk ke lapangan. Semua mata pun tertuju pada bagaimana mereka memberikan kontribusi nyata bagi Persib. Sejak awal pertandingan, Persib langsung mencoba mendominasi penguasaan bola. Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha bekerja keras di lini tengah untuk menjaga kestabilan permainan. Namun, Persebaya Surabaya tidak tinggal diam dan beberapa kali melakukan serangan balik cepat yang cukup berbahaya. Peluang emas pertama justru didapatkan Persebaya melalui Bruno Moreira.
Pemain asal Brasil itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas gawang Teja Paku Alam. Serangan ini menjadi peringatan bagi Persib agar tidak lengah di sektor pertahanan. Sementara itu, Bobotoh tampak terus memberikan dukungan penuh agar tim kesayangan mereka bisa segera membuka keunggulan. Memasuki menit-menit berikutnya, Persib mencoba lebih menekan lini pertahanan Persebaya. William Barros yang menjadi ujung tombak terlihat beberapa kali mendapatkan peluang, namun selalu digagalkan oleh barisan belakang bajul ijo. Persebaya tampil disiplin dan solid dengan koordinasi pertahanan yang rapat. Bahkan, Hernando Ari beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap aman. Meski begitu, Persib terus berusaha mengembangkan permainan dengan mengandalkan kecepatan sayap yang diisi Febri Haryadi. Pertandingan semakin panas dengan duel-duel fisik yang tak terelakkan di lini tengah. Hingga babak pertama berakhir, skor tetap bertahan 0-0. Meski tanpa gol, laga berjalan sangat intens dan seru untuk ditonton. Babak kedua dimulai dengan kondisi lapangan yang tidak mudah akibat hujan deras. Namun derasnya hujan tidak menyurutkan semangat kedua tim untuk tampil maksimal. Justru tensi pertandingan semakin meningkat dan membuat penonton terhanyut dalam atmosfer luar biasa di Stadion GBLA. Persib tampil lebih agresif dan langsung mengurung pertahanan Persebaya sejak awal babak kedua. Tekanan demi tekanan dilancarkan untuk mencari gol pembuka. Persebaya tampak sedikit tertekan, namun tetap mencoba keluar melalui serangan balik cepat. Sayangnya, peluang yang didapatkan bajul ijo belum mampu mengubah kedudukan. Pertandingan tetap berjalan terbuka dengan tempo tinggi. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-52 melalui aksi striker asal Brasil, William Barros. Memanfaatkan umpan silang mendatar dari rekannya Berguinho, Barros dengan tenang menceploskan bola ke gawang Persebaya. Gol ini langsung membuat Stadion GBLA bergemuruh dan Bobotoh bersorak kegirangan. Persib berhasil unggul 1-0 dan membuat mental pemain semakin terangkat. Sementara Persebaya tampak terkejut dengan gol cepat di babak kedua ini. Hernando Ari yang sejak awal tampil gemilang kali ini tak mampu mengantisipasi pergerakan Barros. Keunggulan ini membuat Persib semakin percaya diri untuk mengontrol jalannya laga. Persebaya pun mulai berusaha meningkatkan serangan untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-60, sorakan penonton semakin pecah ketika Tom Haye dan Eliano Rejders dipanggil masuk ke lapangan. Tom Haye menggantikan Mark Klok di lini tengah, sementara Eliano masuk menggantikan Kakang Rudianto di posisi bek kiri. Masuknya kedua pemain baru ini menjadi momen spesial bagi Bobotoh yang sudah lama menantikan debut mereka. Kehadiran Haye langsung terasa dengan kontrol bola dan distribusi umpannya yang rapi. Sementara Eliano memberikan energi tambahan di sisi kiri pertahanan Persib. Penampilan keduanya mendapat sambutan luar biasa dari tribun stadion. Atmosfer pertandingan pun semakin hidup setelah dua rekrutan anyar ini menginjakkan kaki di lapangan. Sayangnya, pertandingan harus dihentikan sementara pada menit ke-72 karena hujan deras disertai angin kencang. Wasit Chandra memutuskan menghentikan laga demi keselamatan para pemain. Kedua tim pun diarahkan masuk ke ruang ganti masing-masing untuk menunggu kondisi lebih aman. Pertandingan terhenti sekitar 30 menit, namun para penonton tetap setia berada di tribun sambil bernyanyi memberikan dukungan. Setelah hujan mulai mereda, pertandingan kembali dilanjutkan dengan kondisi lapangan yang masih basah. Intensitas laga tidak menurun meski kondisi fisik pemain mulai terkuras. Persib tetap tampil mendominasi dengan kombinasi permainan cepat di lini tengah. Persebaya berusaha mengejar, namun solidnya pertahanan Maung Bandung membuat peluang mereka terbatas. Tom Haye tampil cukup percaya diri sejak menyentuh bola pertamanya. Ia mampu menjaga keseimbangan permainan Persib dengan umpan-umpan pendek yang akurat.
Beberapa kali ia juga melakukan distribusi ke sisi sayap untuk membuka ruang serangan. Gelandang asal Belanda itu terlihat cepat beradaptasi dengan gaya permainan Persib. Umpannya membuat transisi dari bertahan ke menyerang semakin lancar. Kehadirannya jelas menambah variasi serangan yang sebelumnya terlihat buntu di babak pertama. Tom Haye juga tidak segan turun membantu pertahanan saat Persebaya melancarkan serangan balik. Penampilannya di laga debut ini membuat banyak bobotoh semakin optimistis dengan masa depan lini tengah Persib. Sementara itu, Eliano Rejders juga memberikan kontribusi positif di sektor bek kiri. Sentuhan pertamanya bahkan langsung menghasilkan peluang ketika ia berani maju membantu serangan. Sepakannya dari dalam kotak penalti sempat mengancam gawang Hernando, meski masih bisa diantisipasi dengan baik. Eliano menunjukkan keberanian dan kemampuan ofensif yang cukup menjanjikan. Tidak hanya dalam menyerang, ia juga disiplin dalam menjaga pertahanan di sisi kiri lapangan. Beberapa kali ia berhasil menghentikan pergerakan pemain sayap Persebaya dengan tackle bersih. Eliano hampir saja mencetak gol setelah menerima umpan dari Beckham Putra, namun lagi-lagi Hernando tampil heroik di bawah mistar. Meski belum mencetak gol, kontribusinya tetap mendapat apresiasi tinggi. Menjelang akhir laga, Persebaya mencoba segala cara untuk menyamakan kedudukan. Bruno Moreira dan De Valente menjadi andalan dalam membongkar pertahanan Persib. Namun, solidnya barisan belakang yang dikomando Nick Kuipers membuat Persebaya kesulitan mencetak gol. Persib justru beberapa kali hampir menambah keunggulan melalui serangan balik cepat. Sayangnya, peluang tambahan tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Laga berlangsung menegangkan hingga menit-menit akhir dengan kedua tim sama-sama ngotot. Namun, skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Persib berhasil mempertahankan keunggulan tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi catatan penting bagi Persib Bandung di awal musim BRI Super League 2025-2026. Tidak hanya sukses meraih 3 poin, tetapi juga memberi debut positif bagi Tom Haye dan Eliano Rejders. Penampilan keduanya menjadi harapan baru bagi Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan hasil ini, Persib semakin percaya diri menatap laga-laga berikutnya.